Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik semuanya ya, tanpa ada kurang satupun. Seperti biasa, kakak akan melanjutkan pembahasan dari paket soal BRB 2 1920 ya. Kemarin materi TWK, TIU sudah dibahas, hari ini akan dibahas TKP-nya. TKP-nya mulai dari nomor 66 sampai dengan selesai. Jangan lupa kalau kalian sudah nonton, ketikkan hadir di kolom komentar live streamingnya ya. Terus kalau ada pertanyaan, kakak persilakan untuk bertanya lewat grup atau chat kakak langsung secara PM juga boleh. Nanti kakak jelaskan secara detail. Kalau misalnya ada penjelasan kakak yang belum paham gitu kalian ya. Oke, untuk nomor 66, ini aspeknya pelayanan publik. Pelayanan publik seperti biasa berarti soal-soalnya itu seputar kita sebagai pemberi jasa, kemudian nanti ada pelanggan atau klien yang kita layani. Soal-soalnya seputar itu ya biasanya. Nomor 66, Anda bekerja pada kantor pelayanan pemerintahan sebagai front office yang bertugas memberikan pelayanan administrasi. Kantor tempat Anda bekerja tersebut menerapkan bahwa pengambilan nomor antrean hanya dibatasi sampai pukul 12. Semua pelanggan yang mengambil nomor antrean sebelum pukul 12 akan mendapatkan pelayanan sampai selesai meskipun pelayanan yang diberikan melewati jam pulang kantor yaitu pukul 17. Pada pukul 16.50, Anda mendapat kabar dari istri bahwa anak Anda sakit dan harus dibawa ke rumah sakit. Namun, di saat bersamaan, pelanggan yang datang ke kantor sangat banyak sehingga dipastikan Anda akan pulang lebih dari pukul 17 untuk memberikan pelayanan administrasi. Sikap Anda adalah, pada aspek pelayanan publik ya ini, kepuasan pelanggan adalah hal yang paling utama. Udah sering ya kita bahas itu. Kalau namanya memberikan pelayanan, hal yang paling diutamakan, yang paling dipikirkan adalah kepuasan pelanggan. Jadi, melayani pelanggan itu sampai selesai harus diprioritaskan atau diutamakan. Maka untuk nomor 66 ini jawabannya adalah D ya. Menyarankan kepada istri untuk meminta bantuan anggota keluarga lain dalam mengantar anak ke rumah sakit, sedangkan Anda tetap memberikan pelayanan administrasi sampai selesai. Nah, jawaban D ini yang paling tepat karena dia selain tetap memberikan pelayanan administrasi sampai selesai, yang mana itu adalah tugasnya ya, untuk membantu pelanggannya menyelesaikan setiap urusan dari pelanggan itu, kemudian dia juga memberikan solusi terhadap masalah yang ada di rumahnya sekarang, yaitu kan anaknya sedang sakit, kemudian dia tidak bisa pulang cepat untuk mengantar anaknya ke rumah sakit, maka dia menyarankan istrinya untuk meminta bantuan anggota keluarga yang lain untuk mengantar anaknya ini ke rumah sakit. Jadi selain dia tetap memberikan pelayanan, dia juga memberikan solusi untuk istrinya di rumah. Ini jawabannya D ya, nomor 66. Nah, sekarang nomor 67. Saya adalah seorang pegawai baru di instansi pemerintah. Dalam bekerja, saya selalu mengerjakan setiap tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Suatu hari, saat saya sedang dikejar deadline tugas yang penting, dengan seorang tamu yang meminta informasi tentang suatu tempat di kantor kepada saya, sikap saya adalah, jangan lupa ini tadi aspeknya pelayanan publik, berarti kepuasan pelanggan adalah hal yang paling utama.
sama. Jadi, jika kita dihadapkan pada kondisi seperti pada soal ini, maka kita harus mengantar tamu tersebut ya, mengantar tamu tersebut sampai ke tempat tujuan agar si tamu tadi merasa puas dengan perlakuan kita terhadapnya. Namun, ini ya. Jadi jawabannya nomor 67 ini tadi. D. Mengantarnya hingga sampai di tempat tujuan. Kemudian segera kembali untuk melanjutkan pekerjaan. Karena kan mengantar sampai ke tempat tujuan kalau masih di dalam kantor gedung itu sama kan, di dalam kantor itu juga kan nggak terlalu lama. Jadi kita masih bisa memuaskan si tamu ini tadi sampai dia sampai di tempat tujuan. Nah, kemudian baru kita melanjutkan pekerjaan kita itu tadi. Nah, ini ya jawabannya D. Kenapa Kak bukan yang C? Nah, yang C ini bisa kalau situasinya tidak memungkinkan, misalnya kita ini lagi didesak atau memang tidak benar-benar tidak memungkinkan untuk mengantar si tamu tadi, barulah kita cuman memberinya petunjuk arah menuju tempat tujuan dan selanjutnya melanjutkan pekerjaan kembali. Ini kalau tidak ada opsi yang D ya. Nah, karena berhubung ini dia masih sempat gitu ya, masih memungkinkan untuk mengantar si tamu, alangkah lebih baiknya mengantar si tamu ini sampai ke tempat tujuan. Ini menunjukkan orientasi kita terhadap pelayanan itu benar-benar tinggi gitu ya. Oke ya, jawaban nomor 67. Sekarang nomor 68. Anda adalah seorang konsultan di salah satu perusahaan swasta yang cukup ternama. Suatu hari ada seorang klien berkebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda, nah ini kalau tidak mengerti bahasa klien karena kliennya pakai bahasa asing, solusinya yang paling tepat adalah ini ya. Nah, yang E, meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Ini ya solusinya yang paling tepat kalau misalnya kita menemui situasi seperti pada soal ini, yaitu mencari rekan kita yang mengerti bahasa asing, kemudian teman ini bisa membantu kita untuk menerjemahkan apa yang sedang dibicarakan oleh si klien ini, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal gitu. Jadi jawabannya E ya, nomor 68. Nomor 69. Soalnya cukup panjang. Anda sedang menunggu wisuda di universitas tempat Anda kuliah. Sementara menunggu, Anda memilih untuk melakukan magang kerja di perpustakaan universitas. Ketika Anda bertugas menjaga perpustakaan, Anda mendapatkan pengiriman buku-buku untuk koleksi baru di perpustakaan. Sesuai peraturan di perpustakaan bahwa setiap kedatangan koleksi buku harus diberi sampul terlebih dahulu sebelum ditata di rak-rak pajangan. Tetapi kondisi pada hari itu ramai pengunjung dan rekan kerja yang bertugas menemani Anda menjaga perpustakaan tidak datang bekerja. Padahal ada pengunjung yang sedang mencari buku yang ternyata termasuk dalam daftar buku tersebut. Maka yang akan Anda lakukan adalah, ingat kalau dalam aspek pelayanan publik itu memang yang terpenting adalah kepuasan pelanggan ya. Sehingga kepentingan pelanggan ini selalu diutamakan. Namun dalam memberi pelayanan kita juga harus selalu sesuai dengan aturan atau prosedurnya. Jadi tindakan yang paling menunjukkan kepuasan pelanggan dan tidak melanggar aturan yang berlaku itu ada pada opsi D ya. Meminta pengunjung untuk menunggu sebentar karena akan mendata dan memberi sampul terlebih dahulu buku yang dicarinya dan sesudahnya baru dapat dipinjam. Ini ya solusinya yang paling tepat. Jadi kita tetap bisa memberikan pelayanan terhadap pelanggan ini dengan cara meminjamkan dia buku yang dia butuhkan
tapi tidak melanggar aturan atau prosedur yang ada di perpustakaan tersebut. Ini jawabannya D. Nomor 70, Anda bekerja sebagai pegawai jaminan kecelakaan yang mengurus pendaftaran peserta jaminan kecelakaan baru. Hari itu jumlah pendaftar sedang sangat banyak, sampai-sampai banyak orang yang mengambil nomor antrian 2 jam sebelum pendaftaran dibuka. Sekitar jam 10 siang, ada sepasang kakek nenek yang baru mengambil nomor antrian. Akibatnya, mereka baru Anda layani sekitar pukul 15. Mengingat jumlah pendaftar yang begitu banyak, setelah begitu lama menunggu, ternyata ada satu dokumen yang lupa mereka bawa sebagai persyaratan pendaftaran peserta baru. Mereka mengeluh dan marah-marah kepada Anda karena sudah lama menunggu, ternyata tidak bisa mendaftar peserta jaminan kecelakaan hari itu juga. Sikap Anda adalah, dalam melayani pelanggan, tentunya kan kita harus bersikap ramah gitu ya. Jadi meskipun pelanggan ini mengeluh atau marah-marah terhadap pelayanan yang kita berikan karena tidak memuaskan menurut mereka ya. Nah, untuk mengatasi situasinya, misalnya pada soal ini kan, si pelanggan ini kakek nenek sudah nunggu lama antri, ternyata gara-gara ada satu dokumen yang kurang, mereka tidak bisa mendaftar kartu peserta jaminan kecelakaan kan. Nah, jadi kita itu harus menjelaskan gitu ya. Kita harus menjelaskan kepada kakek dan nenek tadi bahwa kita itu harus melayani sesuai dengan prosedur. Karena kan ada aturan, ada prosedurnya juga kan. Nah, kemudian berhubung persyaratannya itu cuma satu kan yang kurang, kita bisa memberi saran kepada kakek dan nenek tadi untuk meminta anggota keluarganya untuk mengirim dokumen yang tertinggal tersebut melalui online, karena kan zaman sekarang bisa kan di-scan terus nanti scanannya dikirim. Jadi kan tidak perlu capek-capek kakek dan nenek ini pulang ke rumah dulu untuk mengambil dokumen yang tertinggal. Jadi mereka bisa diberikan pelayanan dengan efektif dan efisien juga kan jadinya, karena nggak bolak-balik. Nah, ini adalah solusi yang paling tepat supaya kita bisa tetap memberi pelayanan kepada kakek nenek tersebut sesuai dengan prosedurnya. Nah, ini ada di opsi yang B ya, menyarankan kakek nenek tersebut untuk meminta tolong kepada anggota keluarga mereka agar mengirimkan dokumen yang tertinggal tersebut secara online ke alamat email kantor. Nah, ini ya salah satu solusinya yang paling tepat dan efisien juga. Menghemat waktu, terus kita bisa memberi pelayanan tetap kepada kakek dan nenek tadi. Terus lagi kakek dan neneknya ini tidak perlu bolak-balik ke rumah untuk mengambil satu dokumen yang tertinggal tadi. Itu ya, kita bisa beri pelayanan tapi sesuai dengan prosedur juga. Ini jawabannya B. Nah, ini nomor 71. Anda senang sekali bekerja pada divisi pelayanan, akan tetapi pengalaman kerja Anda masih minim sehingga mengharuskan Anda bekerja pada posisi administrasi. Maka yang Anda dapat lakukan adalah, nih ya, kita perhatikan opsinya baik-baik. Ini kan dia bilang dia senang sekali bekerja di divisi pelayanan. Memang dia ingin bekerja di divisi pelayanan gitu ya. Jika kita itu benar-benar senang bekerja di bidang pelayanan, tentunya kita akan menerima saat ditempatkan di bagian apa saja kan yang masih berhubungan dengan pelayanan. Asalkan itu masih berhubungan dengan pelayanan, pasti tentunya kita merasa baik-baik saja ya. Kita tetap akan menerima dimanapun kita ditempatkan, asalkan kita masih bekerjanya di bagian pelayanan. Nah, jadi yang 71 ini jawabannya B ya. Tetap bekerja dengan optimal karena
Semua jabatan merupakan siklus pelayanan. Jadi, karena posisi administrasi ini kan masih ada hubungannya juga kan dengan pelayanan. Nah, jadi itu masih merupakan siklus pelayanan dan dia tetap bekerja dengan optimal. Nah, ini ya optimal meskipun dia tidak langsung ditempatkan di posisi yang istimewa gitu ya, mungkin masih di posisi administrasi saja, tapi dia tetap bekerja, itu menunjukkan dia itu menerima gitu ya. Nah, bekerjanya juga dengan optimal, terus menganggap itu adalah siklus pelayanan juga. Ini opsi yang B yang paling tepat ya. Nah, sebenarnya yang A ini juga bagus ya. Kita dengar ya, tetap bekerja sehingga memiliki masa kerja yang cukup untuk dipindahkan pada divisi pelayanan. Nah, cuman sayangnya yang A ini poinnya kenapa lebih rendah dari yang B? Karena yang B ini kita itu bekerjanya optimal ya, optimal dan menganggap administrasi tadi masih berhubungan dengan pelayanan gitu ya. Jadi dia tuh bekerjanya optimal juga ikhlas gitu ya. Nah, kalau yang A ini dia tetap bekerja tapi dia punya seperti kurang sepenuhnya gitu kah, karena kan nggak ada kata-kata optimal di situ, jadi masih kurang sempurna dibandingkan yang B gitu. Makanya yang B ini poinnya paling tinggi karena dia benar-benar lengkap ya, dia menerima terus tetap bekerjanya dengan optimal dan menganggap itu sebagai siklus pelayanan katanya. Nah, ini nomor 72. Anda merupakan seorang kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? Ini karena dia sebagai kurir itu ya. Sebagai kurir itu kan dia cuman tugasnya mengantar barang kan, tanpa dia tahu isinya apa barang itu. Nah, kalau dia menghadapi keluhan dari pelanggannya, tentunya yang pertama ya, dalam pelayanan itu kalau dapat keluhan, dapat kritik itu kita harus meminta maaf. Nah, karena apa? Karena kita merasa kita sudah memberi pelayanan yang kurang memuaskan kepada pelanggan ini, sehingga kita perlu untuk meminta maaf. Kemudian mendengarkan dengan baik keluhan dari pelanggan tersebut, terus baru mencarikan solusinya. Nah, berhubung ya di sini katanya di sini dia kan cuman kurir. Nah, terus cuman tugasnya mengantar kiriman barang. Tidak tahu isi barangnya tersebut kan. Nah, jadi cara mencari solusinya yang paling tepat adalah sebaiknya dia laporkan kepada atasannya terlebih dahulu. Nah, dia melaporkan kepada atasan yang lebih tahu gitu ya tentang barang-barang apa saja yang akan dikirim, karena kan pastinya pihak atasan itu lebih paham gitu kan dibandingkan kurir. Nah, jadi dia tidak bisa langsung kalau yang B ini kan. Nah, kalau yang C ya, maaf. Yang C ini kan dia mendengarkan dan minta maaf, serta bersedia untuk mengantarkan barang yang tepat secepatnya. Ini masih kurang tepat, karena kan dia tidak tahu kan, barang yang tepat itu ada di kotak yang mana, gitu kan. Barangnya kan sudah di kotak-kotak. Nah, jadi dia nggak tahu, dia nggak bisa untuk mengantarkan barang itu secepatnya juga. Nah, jadi yang paling baik itu ada di opsi yang E ya, meminta maaf, mendengarkan, dan memberitahu ke atasan jika ada barang yang keliru via telepon gitu ya. Di meminta maaf itu perlu kalau ada keluhan dari pelanggan, kritikan dari pelanggan gitu ya, kita perlu meminta maaf karena pelayanan yang kurang memuaskan. Kemudian mendengarkan keluhan itu supaya tahu apa sih kelemahannya, kekurangan dari pelayanan kita itu, baru kita mencari solusinya. Nah, solusinya ini yang paling tepat dia memberitahu ke atasan ya kalau ada barang yang keliru gitu via telepon supaya lebih cepat gitu. Oke, jawabannya E ya.
Nah, ini masuk ke aspeknya jejaring kerja. Jejaring kerja ini berhubungan dengan rekan kerja, atasan gitu ya, atau klien gitu juga bisa. Tapi lebih sering biasanya bagaimana kita bekerja sama dengan rekan kita, kemudian bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan pimpinan, dengan atasan gitu ya. Biasanya soal-soalnya jejaring kerja itu. Nah, nomor 73, Daniela sebagai pegawai baru diberi tugas oleh pimpinan untuk masuk dalam tim yang menangani proyek. Pada pelaksanaan pengerjaannya harus melibatkan tim dan institusi lain dengan target yang sangat ketat. Daniela sebaiknya, nah ini dalam aspek jejaring kerja, kita itu harus mampu bekerja sama dengan siapapun ya. Demi apa? Demi kemajuan perusahaan atau organisasi tersebut. Di sini Daniela itu harusnya yang C ya, mengelola dan terus menjaga relasi dengan rekan kerja dari lembaga lain untuk meningkatkan peluang kerjasama jangka panjang ini ya. Jadi untuk bekerja sama gitu, jadi si Daniel ini harus bisa menjaga relasi dengan rekan kerja dari lembaga lain gitu ya, supaya dia ini saat bekerja sama dengan rekan kerja dari lembaga lain ini tidak merasa canggung, tidak merasa kalau orang tidak saling kenal itu kan otomatis susah ya bekerja sama. Nah, makanya si Daniela ini supaya dia bisa bekerja sama dalam jangka panjang, dia harus bisa mengelola dan terus menjaga relasinya dengan rekan kerja dari lembaga lain tersebut. Itu ya. Dicobanya ini C. Nah, ini nomor 74. Rahmawati baru ditunjuk menjadi penanggung jawab laboratorium bersama seorang rekan kerjanya, yaitu Aldi yang memiliki rekam jejak kurang baik dalam bekerja. Ia diminta mengembangkan laboratorium tersebut. Di sisi lain, pengalaman bekerja dengan Aldi dirasa tidak menyenangkan. Apa yang dilakukan Rahmawati untuk mengatasi konflik tersebut? Ingat, dalam aspeknya jejaring kerja, kita harus bisa bekerja sama dengan rekan kita ya, apapun kondisinya, siapapun orangnya gitu. Kita harus bisa selalu fokus dan bersikap profesional dalam bekerja, meskipun rekan kita ini tidak menyenangkan gitu ya. Nah, jadi dengan siapapun, apapun kondisinya, kita harus bisa fokus dan profesional dalam bekerja. Ini nomor 74. Jawabannya E ya. Berusaha mengajak Aldi untuk fokus pada pengembangan laboratorium dengan menghubungi pihak lain yang terkait nih ya. Ini berusaha mengajak Aldi untuk fokus berarti dia bekerjanya bersama-sama, bekerja sama ya. Loh Kak, kenapa bukan yang A? Yang A ini bagus juga kok. Membagi tanggung jawab dengan Aldi serta menghubungi pihak lain yang bisa membantu pengembangan laboratorium. Ini memang baik sudah yang A, cuman kurangnya kalau di sini kan dia kata-katanya membagi tanggung jawab. Nah, kalau membagi tanggung jawab, kesannya itu diasumsikan, kita asumsikan sendiri ya, bahwa Aldi dan Rahmawati ini bekerjanya sendiri-sendiri. Nah, jadi ini loh Aldi ngerjain yang ini, Rahmawati ngerjain yang ini. Jadi kan bekerjanya sendiri-sendiri gitu ya. Tanggung jawabnya dibagi kan sudah. Nah, ini yang membuat opsi A ini kurang daripada opsi yang E. Kalau opsi yang E ini mereka bekerjanya bersama-sama. Ini kan memang kalau dalam tim harus bekerjanya bersama-sama ya, bekerja sama gitu. Hanya opsi E ini lebih tinggi daripada opsi yang A. Nah, nomor 75.
Ramzi adalah seorang public relation officer yang sedang melakukan penggalangan jejaring bagi perusahaan. Saat melakukan tugasnya, tidak jarang Ramzi mendapat tawaran memperoleh keuntungan pribadi dan diminta berbuat curang untuk mendapatkan kolega. Ramzi memiliki pandangan dalam bekerja sama itu dengan orang lain, tentunya kita itu harus mempertimbangkan secara matang agar dampaknya tidak merugikan diri kita sendiri atau perusahaan. Nah, jadi Ramzi itu harus memiliki pandangan yang mencari peluang sebesar-besarnya. Tentu ya, kalau menjalin hubungan dengan orang lain harus mencari peluang sebesar-besarnya supaya bisa bekerja sama dengan orang tersebut, kemudian mempertimbangkan secara matang. Dipertimbangkan secara matang apa saja yang bisa dia lakukan dan apa saja yang tidak dia lakukan supaya tidak merugikan dirinya dan juga perusahaannya. Ini ya yang jawabannya. Nomor 76. Amrizal terlibat dalam kepanitiaan simposium sebagai seksi acara. Deskripsi kerja atau job desk telah ditetapkan oleh dosen. Amrizal merasa berkeberatan dengan beberapa hal. Sebagai mahasiswa, dia merasa sungkan jika menolak deskripsi kerja tersebut. Amrizal sebaiknya menganggap bahwa, ingat, dalam aspek jejaring kerja itu tidak ada salahnya ya kita itu membicarakan secara baik-baik, terang-terangan jika ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kita. Ini kan Amrizalnya katanya agak keberatan dengan beberapa hal, yaitu dengan job desk-nya mungkin ya. Sementara job desk-nya ini udah ditetapkan oleh dosennya sendiri. Nah, kalau dalam bekerja sama itu dengan siapapun ya, tidak ada salahnya kita itu membicarakan dengan baik-baik jika ada hal yang tidak sesuai dengan kita. Nah, kenapa hal ini dilakukan? Supaya kita itu bisa bekerja secara maksimal dan antara kita dan orang tersebut tidak ada ganjalan yang dirasa memberatkan gitu ya. Jadi 76 itu Amrizal sebaiknya dia bisa membicarakan keberatannya secara baik-baik dengan dosen gitu. Ini untuk supaya dia ini merasa bekerjanya itu tidak terlalu berat, kemudian dia bisa maksimal bekerjanya, kemudian antara dia dan dosennya ini dia tidak merasa ada yang ganjal gitu ya, karena terpaksa melakukan apa yang dilakukan dosen. Dia kan kadang bisa merasa tidak enak, ganjal gitu kan. Nah, tapi kalau dibicarakan secara baik-baik, mungkin bisa ditemukan solusi yang tepat, jalan tengahnya gitu ya. Jadi ini opsinya nomor 76. Nomor 77. Hari ini merupakan jadwal untuk melakukan rapat bulanan di divisi Anda. Sementara atasan Anda ada kepentingan lain di luar kota, sehingga Anda ditunjuk untuk memimpin rapat bulanan tersebut. Ketika rapat tersebut berlangsung, ada rekan kerja yang asik sendiri, bahkan membuat gaduh dengan rekan di sampingnya, sehingga terkesan mengacuhkan rapat yang berlangsung. Maka yang akan Anda lakukan adalah, ini kan dia sebagai orang yang ditunjuk untuk memimpin rapat ya kan, karena atasannya ada kepentingan di luar kota. Nah, sebagai orang yang ditunjuk untuk memimpin jalannya rapat, jika ada teman ya yang mengganggu jalannya rapat tersebut, maka kita itu bisa untuk memintanya untuk menjaga sikap selama rapat berlangsung agar rapatnya ini berjalan lancar gitu ya. Untuk 77 jawabannya karena Anda sudah ditunjuk sebagai pemimpin rapat oleh atasan, maka akan meminta rekan kerja tersebut untuk menjaga sikap selama rapat berlangsung. Ini ya,
karena kita itu punya wewenang, punya hak untuk membuat jalannya rapat itu lancar, mulus gitu ya, tanpa ada gangguan. Jadi kalau ada teman yang mengganggu, kita bisa mintanya dengan baik-baik untuk menjaga sikap selama rapat itu berlangsung. Ini yang E. Kalau yang A, ini jangan ya. Ini katanya menegur rekan kerja tersebut dengan keras. Nah, ini kurang tepat, kurang elok, karena di sini kan posisi kita hanya sebagai orang yang ditunjuk oleh atasan untuk memimpin rapat. Jadi posisi kita dengan rekan kerja itu mungkin sama gitu ya. Jadi kurang elok kalau kita menegurnya dengan keras. Kemudian yang C, ini katanya mengeluarkan rekan kerja tersebut dari rapat. Ini juga kurang baik, malah lebih parah daripada menegur tadi ya. Makanya di sini poinnya cuman 3. Terus yang D, menaikkan intonasi suara Anda katanya. Nah, ini juga kurang baik juga, karena kan tidak semua rekan tersebut yang punya sikap kurang baik kan, atau sikap yang tidak tepat saat rapat itu tidak semuanya. Jadi kalau kita menaikkan intonasi suara kita, otomatis nanti yang lain juga merasa ditegur gitu, padahal tidak semuanya yang ditegur. Makanya ini yang D, poinnya lebih sedikit lagi, cuman 2. Kalau yang B ini dia tidak ada tindakan apa-apa ya, makanya poinnya cuman 1. Nah, di sini dia katanya bersabar dan tetap melanjutkan rapat. Ini kalau seperti ini kan otomatis rapatnya berjalan tidak lancar kan. Nah, ditakutkan nanti tidak semua peserta rapat itu paham dengan hasil atau tujuan dari rapat tersebut. Jadinya makanya poinnya di sini paling kecil, cuman 1. Nah, ini nomor 78. Pada lomba olahraga beregu yang diadakan perusahaan, pegawai bebas memilih tim dan jenis lomba. Dina bisa berbagai jenis olahraga, tetapi kebingungan akan bergabung dengan siapa. Meskipun lomba dimulai minggu depan, Dina tidak segera memutuskan. Yang sebaiknya dilakukan Dina adalah, ini dalam aspek jejaring kerja ya, masih kita harus mampu bekerja sama dengan siapa saja dalam kondisi dan situasi apapun. Jadi kalau kalian sebagai Dina, sebaiknya itu yang dilakukan adalah yang D ya. Bergabung dengan siapapun meski belum kenal baik dan kemampuannya berbeda. Ini ya jawabannya yang paling tepat yang dilakukan oleh Dina. Karena ini dalam soalnya juga, poin yang ingin diutamakan oleh soal ini adalah kemampuan beradaptasi. Bagaimana cara Dina ini beradaptasi, kemudian menjalin kerjasama yang baik dengan orang yang belum dia kenal. Katanya gitu ya, karena dia ini kan bisa berbagai jenis olahraga, maka dia bisa bergabung dengan siapa saja yang bisa olahraga tertentu yang dia juga bisa kan. Nah, itu makanya di sini poin yang diutamakan itu adalah dia bisa beradaptasi dengan siapapun untuk bekerja sama. Jadi jawabannya D. Nah, nomor 79. Suatu hari atasan Anda memberikan tugas pada tim Anda untuk melaksanakan proyek besar dari klien yang penting. Dalam perjalanan pengerjaan proyek tersebut, ada anggota tim Anda yang tidak mau menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Sebagai ketua tim pelaksanaan proyek, apakah yang akan Anda lakukan? Sebagai ketua tim, kita mempunyai kewajiban untuk memperhatikan pekerjaan setiap anggota tim kita ya. Untuk apa? Supaya bisa mencapai keberhasilan bersama-sama. Maka jika ada anggota tim yang tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik,
kita bisa menasihatinya secara pribadi agar ia bisa sadar dengan kesalahannya. Itu ya, sebagai ketua tim itu berhak untuk menasihati anggotanya yang pekerjaannya tidak sesuai dengan tugasnya gitu ya. Kita punya hak untuk menasihatinya, dan lebih baik menasihatinya itu secara pribadi supaya menjaga privasi antara anggota yang satu ini dengan anggota yang lainnya gitu. Nah, 79 itu jawabannya A. Menasihatinya dan melakukan pendekatan secara pribadi agar dia mau menyelesaikan pekerjaannya. Ini ya. Yang pasti jangan ditegur di depan anggota tim lain. Nah, ini nanti kan kasihan juga si anggota tim ini kalau ditegur di depan anggota tim yang lain. Terus menegurnya saat dia sendiri agar dia mau merenungkan kesalahannya dan memperbaiki diri untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa yang C ini kurang? Karena yang A ini kan selain dia menegur, dia juga menasihati, kemudian juga melakukan pendekatan secara pribadi gitu ya. Itu yang membuat poin A ini lebih tinggi dari poin C. Sebenarnya poin C ini juga udah bagus, cuman poin A ada kelebihannya. Kalau yang C kan cuman satu kan, menegur. Kalau yang A menasihati kemudian melakukan pendekatan. Ada dua cara yang dia lakukan, makanya poin A lebih tinggi daripada poin C. Yang D, memberinya hukuman, ini kurang elok ya. Belum tentu semua orang setelah diberi hukuman itu dia akan berubah gitu ya. Kemudian yang E, memberinya pekerjaan tambahan. Kalau memberinya pekerjaan tambahan, ini kurang lebih sama memberinya hukuman ya. Belum tentu dia sadar gitu. Yang buat orang sadar itu kan kadang kalau diberitahu, dinasihatin, itu ya yang lebih penting. Nah, sekarang nomor 80 ini sudah masuk ke aspek sosial budaya, berarti berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita seperti tetangga, kemudian teman, keluarga, kayak gitu ya. Sosial budaya, bagaimana cara kita untuk berhubungan, berinteraksi, bersosialisasi dengan tetangga kita, masyarakat sekitar gitu ya. Itu sosial budaya. Terus kita juga biasanya dituntut untuk menghargai perbedaan antara budaya yang satu dan budaya yang lain, menghormati kayak gitu ya, saling menghormati. Kayak gitu sosial budaya, poin-poinnya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, nomor 80, Hussein diundang ke acara ulang tahun kantor. Pada acara tersebut, ia diperkenalkan dengan Michael, atasan barunya yang berasal dari Sulawesi Utara. Banyak rekannya tampak tidak menyukai Michael. Hal itu akan mengganggu pekerjaan jika terus dibiarkan. Apa yang harus Hussein lakukan? Nah, ini yang namanya Hussein pasti tahu nih, murid kakak yang Hussein ini. Oke, yang harusnya Hussein lakukan itu adalah dalam kehidupan kan tentunya setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda ya. Jadi karena kita itu juga berasal dari banyak suku dan budaya kan di Indonesia. Nah, jadi seharusnya saling menghargai dan memahami gitu. Jadi kalau ada karakter yang berbeda antara rekan kita atau pemimpin ya kan, dengan karakter orang pada umumnya, kita harus bisa menghargai dan memahami itu. Nah, itu salah satu aspek sosial budayanya ya, dinilai dari situ, menghargai dan memahami perbedaan yang ada di antara kita dan orang lain. Nah, ini Hussein, jadi kamu harus mengajak rekan memahami bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda gitu ya Hussein. Mengajak rekan kamu supaya bisa menghargai karakter orang yang berbeda-beda. Ini jawabannya nomor 80 adalah D. Nah, nomor 81. Setiap pagi saya melihat tetangga saya meletakkan sampah-sampah di depan pagar rumahnya sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap
yang mengakibatkan banyak lalat di sekitar jalan rumahnya. Setiap saya pergi ke kantor dan melewati jalan tersebut, baru saja baju saya sering kurang enak karena berbau. Sedangkan petugas sampah tidak ingin mengangkut sampahnya karena pembayaran menunggak 4 bulan. Yang akan saya lakukan adalah, dalam menghadapi situasi seperti pada soal ini, hal yang harus kita lakukan itu adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang ya, yang punya kewenangan gitu untuk menegur si tetangga kita ini tadi gitu ya, karena kan sampah-sampahnya itu mengganggu orang yang lewat gitu kan, bukan cuman saya mungkin tapi juga orang lain gitu, karena udah banyak kan 4 bulan nunggak gitu. Nah, jadi hal yang perlu kita lakukan adalah melaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti misalnya ketua RT atau ketua RW, Pak Lurah, Pak Camat gitu ya, untuk menemukan solusinya. Itu yang paling tepat ya. Nah, 81 jawabannya A ya. Melaporkan kepada RT atau RW tentang hal tersebut untuk dicarikan solusi bersama. Jadi aspek sosial budayanya ada di sini ya. Menemukan solusi itu secara bersama-sama kalau itu sudah menyangkut masalah atau kepentingan umum gitu. Ini ya, paling tepatnya yang B. Kalau yang A ini mendatangi rumahnya, kemudian menjelaskan untuk tidak menyimpan sampah di depan rumah karena sangat mengganggu. Kalau cara kita seperti ini bisa memicu pertengkaran ya dengan tetangga kita itu. Siapa tahu tetangganya ini nggak terima kalau kita itu ngomongnya, ini sampahmu sudah berapa bulan nggak dibersihin, bau, mengganggu baunya. Bisa jadi tetangga ini merasa marah gitu ya, tersinggung. Apa sih, ini kan pagar aku juga, nanti dia bilang kayak gitu. Ya jadi kan kesannya nilai sosial budayanya juga kurang, bisa memicu pertengkaran juga ya. Nah, kemudian yang C, membayar tunggakan sampah tersebut kepada petugas sampah. Kalau yang ini udah bukan masuk wewenang kita ya, membayar tunggakan sampah tetangga. Coba aja kalian pikir, misalnya kalian bayarin tunggakan sampah tetangga kalian, emang kalian mau gitu ya? Buat kepentingan sendiri aja kadang masih kurang kan, apalagi kalau bayarin orang lain, ini masih bukan wewenang kita gitu ya. Kalau satu tetangganya, kalau nanti yang lain ikut-ikutan, kalian mau apa bayarin semua tunggakan sampah tetangga? Enggak kan? Jadi ini jangan ya yang C. Dan yang D, mengomunikasikan kepada petugas sampah untuk meminta tolong kebijakannya agar mengambil sampahnya. Kalau seperti ini kasihan petugas sampahnya ya, kerja tapi nggak dibayar gitu. Kalau kita suruh petugas sampahnya ngambil sampah tetangga itu tadi, padahal tetangga tadi nggak bayar 4 bulan, kan otomatis kasihan petugas sampahnya. Nanti yang ada juga bisa tetangga yang lain ikut-ikutan lagi, kan kasihan petugas sampahnya. Dan yang E, membiarkan karena lama-lama juga tetangga saya akan merasa ketidaknyamanannya. Nah, kalau yang ini membiarkan berarti sikapnya acuh tak acuh kan. Nah, ini tidak berusaha mencari solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang ada. Makanya di sini poinnya paling kecil cuman 1. Ya, lanjut nomor 82. Nadira bersama temannya mengambil data lapangan di suatu daerah terpencil. Mereka menyewa rumah, sementara untuk makan mereka mengusahakan sendiri. Mereka tidak suka dengan makanan setempat karena menunya kurang sesuai. Jika kondisi ini terjadi terus, mereka bisa sakit. Yang dilakukan Nadira adalah untuk soal 82 ini yang dicari itu kemampuan beradaptasi ya. Yang diutamakan, yang ditonjolkan itu bagaimana cara kita
bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Nah, saat beradaptasi di lingkungan yang baru tentunya tidak mudah kan? Memang tidak mudah. Nah, jika kita menghadapi situasi seperti pada soal, mereka ini kan merasa tidak cocok dengan menu makanan daerah tempat tinggal mereka yang baru ini kan. Nah, maka solusinya itu yang paling tepat ada di opsi yang D ya. Menghargai makanan setempat dengan mencoba beberapa menu yang masih sesuai. Nah, ini dengan menghargai makanan setempat itu nilai sosial budayanya di situ ya. Menghargai makanan setempat, sama aja kayak menghargai budaya setempat itu. Makanan itu kan ciri khas dari budaya itu sendiri kan. Nah, jadi menghargainya, terus mencoba beberapa menu yang masih sesuai. Karena kita masih tahap beradaptasi, otomatis kan tidak semua menu kita suka kan, tadi katanya. Tapi mungkin ada beberapa yang masih sesuai. Ini menunjukkan kita bisa menghargai budaya setempat, juga solusi yang baik supaya kita ini tidak jatuh sakit kan kalau pilih-pilih makanan terus. Nah, jadi jawabannya D, nomor 82. Nomor 83, Rulita membutuhkan informasi tempat yang strategis di suatu kota untuk dijadikan lokasi pameran produk perusahaan. Dia belum mengenal baik tempat-tempat di sana sehingga sulit memilih lokasi yang tepat. Yang harus dilakukan Rulita adalah untuk menentukan lokasi seperti lokasi pameran ini ya, yang tepat. Hal yang paling tepat itu adalah dengan melakukan survei secara langsung ya. Jadi melakukan survei lapangan secara langsung itu kan otomatis kita bisa lihat secara langsung kan, oh ini tempatnya sesuai, ini strategis, oh ini masih kurang strategis, jauh dari tidak mudah dijangkau, atau tempatnya dekat dengan penduduk, rumah-rumah penduduk. Nah, itu kan kita bisa survei langsung kan. Kalau kita survei langsung, kita bisa tahu kelebihan dan kekurangannya masing-masing tempat itu. Nah, jadi cara yang paling baik adalah dengan melakukan survei. Itu ada di opsi C, melakukan survei di tempat-tempat yang banyak pengunjungnya. Ini ya, C. Nomor 84, pada saat Santi berkunjung ke kampung halaman Dila, Santi melihat banyak bapak yang duduk di warung kopi, sedangkan para istri pergi ke ladang. Santi menyebut bahwa para bapak di kampung halaman itu pemalas dan membuat Dila tersinggung. Hal yang sebaiknya dilakukan Santi adalah, nah ini karena Santi ini berkunjung ke kampung halaman Dila, otomatis kan dia harusnya menghargai budaya adat istiadat yang ada di kampung halaman Dila tersebut kan. Nah, tapi di sini nyatanya Santi sudah membuat Dila tersinggung. Maka sebaiknya dilakukan Santi adalah meminta maaf. Nah, yang pertama dia meminta maaf, terus dia menjelaskan kenapa tadi dia berkata seperti itu. Nah, dia berkata seperti itu tadi karena hal yang terjadi di kampung halaman Dilan tadi itu berbeda dengan budaya di tempat tinggal Santi, sehingga makanya tadi Santi beranggapan bahwa bapak-bapak itu pemalas. Nah, jadi bukan maksudnya untuk menyinggung si Dila. Dia meminta maaf terus menjelaskan. Ini ya yang harus dilakukan Santi. Oke, nomor 85. Dodi merupakan seorang pemimpin perusahaan. Dia mendapatkan protes dari karyawan pria karena karyawan wanita sering menolak pergi tugas ke luar negeri dengan berbagai alasan, sehingga karyawan pria yang harus berangkat ke luar negeri Hal yang seharusnya dilakukan Dodi adalah ini
berhubungan juga ya dengan budaya. Ini budayanya terjadi di sebuah perusahaan gitu ya. Budaya di perusahaan ini banyak perempuan, karyawan wanitanya yang punya berbagai alasan untuk menolak pergi tugas ke luar negeri gitu. Jadinya mengakibatkan karyawan pria yang harus berangkat ke luar negeri. Ini suatu budaya ya di perusahaan itu. Nah, hal yang seharusnya dilakukan Dodi sebagai pemimpin perusahaan ketika dia ini diprotes oleh karyawan prianya itu adalah yang B ya. Mendiskusikan aturan perusahaan tentang tugas luar negeri untuk seluruh karyawan. Jadi kalau ada permasalahan di perusahaan yang berhubungan dengan budaya ya, ini budaya kan. Budayanya wanita sering menolak pergi ke luar negeri dengan berbagai alasan gitu kan. Itu budayanya yang terjadi di perusahaan mereka sehingga si Dodi sebagai pemimpin ini sering diprotes, mendapatkan protes dari karyawan prianya gitu. Nah, kalau ada permasalahan seperti itu sebaiknya melakukan musyawarah atau diskusi agar ditemukan solusi yang tepatnya. Jadi yang B ini adalah solusinya yang dilakukan Dodi, yaitu mendiskusikan mengenai aturan tersebut kepada seluruh karyawan. Ya, yang B. Oke, baik adik-adik, untuk hari ini sampai soal nomor 85, karena ini pertemuan terakhir ya, tapi waktunya nggak cukup, nanti kakak sambung pembahasannya mungkin lewat grup aja, nanti kakak kirim pembahasannya dari nomor 86 sampai dengan selesai ya, sampai nomor 100. Kalau kalian ada pertanyaan, kakak persilakan untuk bertanya, bisa lewat grup atau lewat PM, kakak persilakan aja. Jadi kakak jelaskan secara detail. Kakak ingatkan jangan sungkan kalau kalian punya pertanyaan, karena kalau kalian malu nanti kalian sendiri yang rugi gitu kan. Kan ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Jadi kalau kalian bingung, kalian ada yang belum jelas, tanyakan aja, nanti kakak jelaskan lebih detail gitu. Ini kan karena berhubung kita tidak ada pertemuan tatap muka, jadi agak susah buat kakak melihat secara langsung kalian itu paham atau enggak. Beda dengan pertemuan di dalam kelas kan, biasanya kakak bisa lihat, oh ini masih belum paham, oh ini sudah paham gitu. Tapi kalau sekarang kakak masih mengambang-ambang aja kalian bisa paham atau enggak. Jadi kalau misalnya kalian masih belum paham, tanyakan aja ya. Jadi kalian nggak merasa rugi, kalian juga intinya kalian tahu lah. Oke. Jangan lupa untuk ketikkan hadir ya di kolom komentarnya. Oke, untuk perhatian kalian kakak ucapkan terima kasih dan selamat siang menjelang sore.